Selamat sore ibu-ibu semua dan juga ada satu orang Bapak Pendeta. Ya, puji nama Tuhan, sore hari ini kita kembali berkumpul ya, kita boleh beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Dan terima kasih kalau di sore hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata berpatah-patah kata. Ya, ibu-ibu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala di awal bahwa terhitung tanggal 1 Oktober ya kemarin saya menjadi pendeta non gembala sidang di Jemaat GKO Cibitung yang nanti akan ditugaskan di pos pelayanan Cilengsi. Jadi terhitung 19 September kemarin itu SK di GKO Bintaro saya sudah berakhir, dan jadi mulai 1 Oktober sampai nanti tanggal 30 September 2021 saya 1 tahun ke depan saya akan bertugas di GKO Cibitung di pos pelayanan Cilengsi. Ibu-ibu, saya hitung-hitung mulai dari masa vikaris sampai pada saya jadi pendeta, kemudian terlibat pelayanan 1 tahun, kemudian di GKO Bintaro ada 2 tahun 4 bulan saya bersama-sama dengan Jemaat GKO Bintaro, secara khusus ibu-ibu semua yang kece-kece, yang asik-asik, super duper deh ceritanya. Jadi terima kasih ibu-ibu untuk kebersamaan selama ini. Saya banyak belajar dalam kurun waktu 2 tahun 4 bulan itu dari ibu-ibu semua. Dari yang pastinya semuanya adalah orang tua saya ya, karena semua di atas umur saya ya. Ada yang orang tua, ada oma ya. Terima kasih untuk semua hal yang boleh diberikan pada saya boleh banyak belajar, saya boleh dapat nasihat, saya boleh dapat pengalaman, berbagi pelayanan ya. Terima kasih untuk kebaikan hati ibu-ibu semua, dan setiap pemberian dari ibu-ibu semua saya mengucapkan terima kasih. Dan ada pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Saya juga mengakui, menyadari saya ada salah gitu ya. Mungkin saya sengaja ataupun saya tidak sadari, mungkin dalam perkataan saya, perbuatan saya yang telah menyinggung hati ibu-ibu ya, yang jadi ini gimana sih ini Pendeta Marta gitu. Ya, saya minta maaf ibu-ibu untuk salah-salah saya dalam kurun waktu 2 tahun 4 bulan gitu. Jadi ibu-ibu demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Secara organisasi memang kita tidak bersama ya. Saya di Cibitung, ibu-ibu di GKO Bintaro, tapi saya yakin dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan kita akan terus saling mendoakan. Saya akan terus mendoakan Jemaat GKO Bintaro secara khusus ibu-ibu PW supaya semakin semangat untuk melayani dan terus tetap bersukacita bersama dengan keluarga. Dan saya juga mohon dukungan doa dari ibu-ibu semua supaya saya juga bisa terus melayani di gereja Tuhan. Demikian ibu-ibu, terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Nopen. Sama-sama Bu Pen. Coba tambahkan tangan untuk Nopen. Oke. Terima kasih Bu Pendeta Marta. Harapan kami, ya harapan doa kami, Nopen tetap menjadi Nopen yang kami kenal, Pendeta Marta yang kami kenal, tetap sabar, tetap taat, tulus melayani, dan jangan pernah takut karena Tuhan ada dengan Nopen. Ya, gak usah takut dan jangan usah mewe-mewe ya, gak usah nangis-nangis ya. Terima kasih Bu. Jadi kalau ada apa-apa, itu bibirnya udah mulai beda tuh. Bibir sudah mulai bembeng itu, jangan sampai dia menangis lagi. Ya Nopen ya, semangat ya Non. Ya, kita tetap doakan, berpisah secara organisasi, tapi hati kita tetap berpaut ya dalam Tuhan. Kita doa buat Nopen. Yuk kita berdoa, mari. Kami bersyukur ya Bapa yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan 2 tahun lebih
Tuhan izinkan anakmu, Pendeta Marta Ulina Nababan ada bersama dengan kami. Beliau banyak belajar, beliau banyak berbagi kepada kami. Dan ada banyak hal juga yang beliau sadari, belum maksimal dilakukan, bahkan juga ada hal-hal yang terkadang tanpa disadari itu menyakiti, melukai hati umat Tuhan. Tapi hari ini semua hal yang beliau sampaikan, kami percaya bahwa itu semua selesai di dalam nama Yesus, dan kami tetap membawa dalam doa anakmu ini Tuhan, di tempat tugasnya yang baru di GKU Cibitung, yang nantinya akan juga ditempatkan di pos pelayanan Cilengsi. Berkat Tuhan menyertai anakmu, Pendeta Marta, dia akan terus melayani Tuhan dengan kuasa yang datang daripada Tuhan, dan kami percaya pembentukan Tuhan dahsyat dan ajaib bagi kehidupannya. Dan biarlah Tuhan, dia boleh terus bertumbuh menjadi seorang anak Tuhan yang memberkati banyak orang melalui karakter hidupnya, melalui setiap firman yang ia renungkan, dibagikan bagi umat Tuhan. Dan kami percaya umat Tuhan di mana Pendeta Marta akan layani, mereka akan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebersamaan kami sampai dengan hari ini, dan kami percaya ketika Nopen tidak lagi bersama dengan kami tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Maka biarlah berkat yang datang daripada Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan oleh kuasa Roh Kudus menyertai anakmu Pendeta Marta, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Oke, nanti Nopen kalau sudah waktunya keluar, bisa keluar ya. Bukan saya usir sekarang, Iya, bukan. Terima kasih. Itu kalau keluar silahkan gitu ya, karena Selamat bertugas. harus ada di Pendeta gereja. Marta. Oke. Iya tuh. Tapi kalau misalnya hari Sabtu tidak ini bisa masuk ikut-ikuti ibadah toh, karena ini Zoom juga nggak apa-apa. Siapa tadi mau bicara? Silakan. Oh, Kak Grace. Bu Grace. Enggak, aku bilang iya bener kok, nangis sih. Iya, jangan nangis. Enggak. Guru sekolah minggu rindu juga dong sama Kak Marta. Nanti Jadi pamit ya guru sekolah minggu ya. Hilang satu. Itu sudah. Dia jadi melo nanti Kak G, melo. Nomor telepon kita juga sedih. Oke, silakan. Gusti udah menangis juga. Iya, emang sedih. Nangis. Ini sih nangis tapi tetap jadi host yang betul. Nanti kita salah-salah share lagi. Ya. Apa dulu? Ya, Bu Pen. Oke, mau bicara dulu sebentar, satu kata. Iya, Bu Ketua, silakan. Oma, bicara dulu, Oma. Oma, suara belum buka. Oma setua tuh. Oma, buka suara dulu. Suara belum tak buka. Sebelah kiri, pinggir. Canggih mo. Belum. Kita baca bibir jadi. Len, suaramu belum kedengeran. Udah. Belum terbuka. Belum. Udah. Belum terbuka. Belum terbuka. Bisa nih. Hore. Udah. Itu baru. Baru terbuka. Kalau udah teriak. Sudah. Ya. Koordinator. Oke. Oma bicara Sadiki Joma. Ya ampun, cuma ngomong itu dia. Dia so bosan dengan kita bercerita. Ibu belum Ibu ya. Nopen baru. Nopen Marta. Ya, Oma. Terima kasih banyak. Sudah dengan segala hal mengalami kami PW, sudah cukup sabar. Terima kasih. Semoga, harus lebih baik daripada di GKO Bintaro. Oke, Amin. Makasih, Oma. Thank you. Oke. Cukup kah? Cukup. Tuhan nih, langsung bilang ya sudah, kita kasih mati. Silakan. Makasih banyak ibu-ibu semua. Preman sekali.
Ke Bu Bapak Kerti, ya? silakan Bu Kerti. Oh ya. Ya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang di ibadah PWGKO. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu kedua di bulan Oktober, tepatnya sudah 7 bulan ya kita ibadah lewat virtual. Kita bersyukur pada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberi nafas kehidupan. Terima kasih pada Tuhan juga, kita tetap sehat selalu. Pada sore hari ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Kita mau bersukacita sore hari ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan bersorak-sorai. Datanglah ke bait-Nya.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami yang tidak berkesudahan Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Roh Kudus hadir di tempat ini, memenuhi tempat ini. Berkatilah kami ibu-ibu PW yang hadir pada sore hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Rehardian, kalau sebentar akan menyampaikan firman-Mu, dan juga berkati kami yang mendengarnya, supaya kami menjadi pelaku firman yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga berkati media yang kami gunakan pada saat ini, supaya boleh berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan yang baik, bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalamku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam seminggu ini banyak hal yang kita alami di dalam kehidupan kita. Baiklah, saya persilakan ibu-ibu yang mau bersaksi sore hari ini. Saya persilakan. Ada yang mau bersaksi, ibu-ibu? Saya persilakan. Mungkin dari Oma Linda ya, yang berulang tahun ya. Beberapa hari yang lalu. Saya persilakan, Oma Linda. Bu Ketua buka suaranya, Bu Ketua. Ketua sengaja. Silakan, wajib itu bersaksi ulang tahun. Oke. Udah kedengaran? Udah kedengaran? Hah? Dengar Oma, dengar. Dengar Oma, dengar. Oke. Terima kasih untuk Ibu-Ibu PW atas ucapan-ucapannya, atas doanya untuk Oma. Terima kasih banyak, dan untuk teman-teman semua yang datang tanpa diduga, dan kira-kira pada saat terakhir ketahuan bahwa kalian mau datang begitu. Jadi terima kasih banyak. Saya sangat bergembira bahwa saya ada di antara GKO Bintaro. Maafkan, kadang-kadang ada hal-hal, kayaknya bukan kadang-kadang, ada keseringan. Ada hal-hal yang membuat hati ibu-ibu tidak sejahtera, mungkin karena tindakan saya dan sebagainya. Tapi untuk semua itu saya minta maaf. Tapi saya sangat bergembira bahwa saya ada di antara GKO Bintaro. Thank you. Wes. Terima kasih Oma Linda. Selamat ulang tahun. Sehat selalu. Tuhan Yesus berkatin di usia yang baru. Ada lagi ibu-ibu yang mau bersaksi? Saya persilakan. Masih ada? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Lanjut. Oh, baiklah, kalau begitu, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Herdian Desiala. Sebelumnya, kita angkat pujian firman kita, firman-Mu kupegang selalu.
Saya persilakan Bapak Pendeta Rerdian. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah dalam nama Yesus, Allah yang penuh kasih sayang dan rahmat. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan, mendengarkan pikiran Tuhan, mau mengetahui cara Tuhan yang hendak berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang begitu luar biasa, dahsyat, hebat, dan ajaib bagi orang-orang yang mencintai akan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Allah membimbing kami, menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran-Mu, supaya hidup kami hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berfirman kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom buat kita semua. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya akan baca dulu ayatnya dari Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sebelum Ibu Yusti tampilkan slide-nya. Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan Kristus. Amin. Saya dalam persiapan ini melihat video khotbah live streaming Geko Bintaro. Bu Pendeta Iren yang khotbah, kemudian setelah saya lihat, akhirnya saya menampilkan poin-poin yang sama dengan beberapa penekanan-penekanan khusus untuk Ibu PW. Tolong tampilkan Bu Yusti. Firman Tuhan ini, kalau Matthew Henry berkata, ini bicara tentang keagungan kitab suci, keagungan firman Tuhan. Di sini juga dikatakan bahwa ada keuntungan yang diraih bagi orang-orang yang hidupnya bergantung pada firman, yang hidupnya berpadanan dengan Injil, yang hidupnya tidak lepas, tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Temanya hari ini adalah dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Next slide. Dikatakan Taurat itu sempurna. Taurat itu menyegarkan. Sempurna berbicara tentang bahwa kita tidak butuh yang lain. Sempurna bicara tentang tidak boleh ditambah atau dikurangi. Sempurna juga bicara tentang menjelaskan
keagungan karya Tuhan yang sempurna. Dari kekal sampai kekal, ada penciptaan, penyelamatan, hingga dalam kekekalan. Bicara tentang menyegarkan jiwa, firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita bagaimana caranya hidup diselamatkan, bagaimana caranya diampuni, dipulihkan. Ketika orang menyadari dosanya, kesalahannya, hidup hancur di hadapan Tuhan, akan dosa yang dilakukan, menyadari akan kekeliruan, kelalaian dan kegagalannya, kemudian dia datang kepada Tuhan dan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan pencerahan dan pengertian kepada orang yang bacanya, sehingga Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, terimalah hidupku. Saya minta ampun, Tuhan. Dan orang yang seperti itu, dia akan bebas dari beban-beban yang ada, bebas dari rasa tertuduh, rasa bersalah. Dia mengalami kemerdekaan karena firman Tuhan. Jiwanya jadi disegarkan. Yang tadi lemah jadi kuat, yang tadi putus asa menjadi begitu semangat karena perjumpaan dengan firman Tuhan. Ini bicara tentang aspek spiritual, bicara tentang aspek rohani. Aspek spiritual bukan bicara tentang aktivitas rohani. Ibadah seperti ini adalah aktivitas rohani. Melayani aktivitas rohani. Doa dan puasa aktivitas rohani. Memberitakan firman pun aktivitas rohani. Ternyata aktivitas rohani itu belum mencapai yang disebut dengan spiritualitas utuhnya. Dia harus melangkah kepada hal yang pasti, yaitu ketaatan. Orang yang melakukan aktivitas rohani, jika tidak disertai ketaatan, itu namanya rutinitas belaka. Tapi spiritualitas sejati yang seutuhnya, melakukan aktivitas rohani yang disertai dengan ketaatan. Relasi terbangun dengan Tuhan, relasi terbangun dengan sesama, dengan suami, dengan anak, dengan cucu, dengan menantu. Relasinya baik. Kenapa bisa baik? Karena dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Saya percaya orang yang punya relasi baik dengan Tuhan, dia akan punya relasi yang baik dengan orang-orang yang terkasih yang di sekitarnya. Tidak hanya itu, orang yang beraktivitas rohani, ketika dia dilakukan dalam ketaatan, imannya akan tumbuh muncul kepada Allah. Sehingga dalam menjalani masa-masa sulit sekalipun, sukar sekalipun, dia tetap kuat, teguh berdiri, tidak goyah, karena punya firman dalam hidupnya. Aspek spiritual bicara tentang menggerakkan. Orang tergerak, apa yang digerakkan? Hati nurani digerakkan. Pengambilan keputusan digerakkan. Keputusan untuk bertobat, keputusan untuk berubah, keputusan tidak mau hidup dalam duka cita, keputusan tidak mau terikat dengan rasa bersalah. Dia ambil keputusan. Firman Tuhan itu menggerakkan, mendrive kita untuk mengambil keputusan. Sehingga dia ngotat kepada firman Tuhan, kepada Allah. Aspek spiritual juga bicara tentang berpusat kepada Allah, berpusat kepada firman Allah. Jadi orang yang melihat Taurat itu sempurna, orang yang melihat Taurat itu, firman Tuhan itu menyegarkan jiwanya, hidupnya akan berpusat kepada Allah. Next. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, berikutnya dikatakan peraturan Tuhan itu atau firman Tuhan itu, dia sifatnya teguh. Dia memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Teguh bicara tentang apa? Firman Tuhan itu bicara tentang teguh tidak tergoncangkan. Meskipun ada orang yang berupaya untuk mencari kesalahan Alkitab, mencari kesalahan terjemahan-terjemahan, kebenaran Allah dipelintir, tapi firman Tuhan tidak tergoncangkan. Justru pengalaman melihat dan sejarah gereja berkata bahwa orang-orang yang mencari kesalahan berterima Yesus. Contohnya si Paulus. Saulus kemudian disebut sebagai Paulus. Dia mengalami terobosan karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang teguh itu. Berikutnya, firman Tuhan merupakan peraturan yang membuat kita menjadi bijaksana. Jadi saya percaya orang yang hidup dalam firman Tuhan semakin hari semakin bijaksana. Semakin tua semakin bijaksana. Dia akan hidupnya semakin tertib, hidupnya akan semakin teratur sesuai dengan firman dan karakter Tuhan. Tentu
tidak dilepas dari sifat yang namanya proses dari Allah itu sendiri. Ini disebut dengan aspek kognitif, aspek intelektual atau aspek pengetahuan atau sesuatu yang diketahui. Ketika dia mengetahui sesuatu, memiliki pengetahuan akan firman Tuhan, seperti yang tadi aspek spiritual, tidak cukup. Saya dengar Bu Pendeta Iren di khotbah minggu juga membahas hal ini, bahwa mengetahui Alkitab itu baik, tapi melakukan firman Tuhan itu ilahi. Oleh sebab itu, kita diingatkan untuk firman Tuhan itu ketika dia memberikan keteguhan, ketika dia memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, dia akan bersandar kepadanya. Bicara tentang memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, berarti orang-orang yang tak berpengalaman, dia merendahkan diri hati di depan Tuhan. Dia sadar akan kebodohannya. Dia sadar akan kekurangannya. Dia sadar akan keterbatasannya. Dia sadar akan ketidakpengalamannya. Kemudian dia berserah kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, berserah minta tolong kepada Tuhan untuk dimaksimalkan potensinya, ditingkatkan kapasitas-kapasitasnya. Firman Tuhan sanggup melakukan itu. Oleh sebab itu, dalam konteks aspek kognitif, orang yang tak berpengalaman, kemudian baca firman Tuhan, kemudian baca-baca buku yang menolong, yang menopang, yang mendukung, dia akan terlatih dan dilatih bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada, menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Saya ingatkan kembali buat kita sekalian, ini firman juga buat saya dan istri dan keluarga, bahwa menyelesaikan firman Tuhan, menyelesaikan masalah-masalah dalam keluarga, pakai cara firman Tuhan. Amin. Menyelesaikan konflik dalam gereja, dalam pelayanan, dengan rekan-rekan, dengan keluarga besar, pakai firman Tuhan. Karena firman Tuhan standar Allah. Kebenaran manusia relatif, tapi kebenaran Allah absolut. Oleh karena itu, kembali kepada firman. Kembali kepada firman Tuhan. Banyak akhir-akhir ini, orang-orang Kristen mulai mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ini masalahnya tidak diselesaikan, akhirnya mengarah kepada perpecahan dan seterusnya. Terjadi konflik yang tidak berkesudahan, yang tidak habis-habisnya. Kenapa? Karena tidak diselesaikan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diketahui tidak menjadi hikmat. Firman yang diketahui tidak menjadi pengertian untuk mendrive dia, mendorong dia melakukan firman Tuhan. Next. Firman Tuhan atau titah Tuhan itu tepat. Dia menyukakan hati. Dikatakan tepat adalah bahwa firman Tuhan itu sesuai dengan nilai-nilai kebenaran ilahi. Tidak ada didapati nilai-nilai kemanusiaan di situ, tapi nilai-nilai ilahi yang digerakkan, menggerakkan penulis Alkitab, sehingga Alkitab ditulis dengan kebenaran-kebenaran ilahi. Tepat artinya bicara tentang kebenaran Allah, berbicara tentang kebenaran yang membimbing kita kepada kebenaran sejati. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra berkata, renungkanlah, tanyakanlah pada dirimu, apakah kebenaran yang kau miliki benar-benar benar, atau setengah benar, atau 3/4 benar, atau nyaris benar. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengalami kuasa firman Tuhan, pikiran kita benar, kita kembali kepada firman Tuhan. Kemudian dikatakan firman Tuhan itu menyukakan hati. Menyukakan hati itu bicara tentang ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan, hatinya bergirang, hatinya bersukacita, senyum yang dilontarkan, tawa yang dikumandangkan, sesuatu yang lahir dari joyful, karena sukacita yang datangnya dari Allah. Karena itu, firman Allah itu menyukakan hati. Makanya orang yang suka firman Tuhan, dia tanpa disuruh, dia akan baca sendiri. Karena dia suka dengan firman Tuhan. Karena membuat damai sejahtera, sukacita Allah ada padanya. Hati yang sedih, hati yang patah menjadi kembali tegak. Dia seperti pohon-pohon yang menari-nari di pagi hari, kira-kira begitu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Kristus, ini bicara tentang aspek afektif. Afektif bicara tentang perasaan-perasaan. Bagaimana firman Tuhan itu juga bisa ditanggapi dalam perasaan-perasaan. Berarti firman Tuhan itu bicara tentang aspek afektif, berarti firman Tuhan membawa perubahan pada sikap dan perilaku.
Orang yang membaca firman Tuhan, dia menerima firman Tuhan, dia akan memperhatikan tiap-tiap detil firman Tuhan yang harus dia kerjakan. Berikutnya bicara tentang responding. Responding bicara tentang menanggapi firman Tuhan. Dia tidak orang yang mudah untuk terima firman. Dia orang yang mudah dibentuk. Dia mudah dievaluasi oleh firman Tuhan. Dia tidak mau mengeraskan hatinya. Ketika dia lagi kesal sama seseorang, dia benci sama seseorang, firman Tuhan mengatakan, ampunilah mereka. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Orang yang responding, dia akan mengatakan, Tuhan, ampuni saya masih benci kesal sama dia. Saya mohon ampun, dan saya melepaskan pengampunan buat orang itu, Tuhan. Itu namanya responding. Kemudian orang yang aspek afektif, dia juga bicara menghargai dan mengatur dan mengorganisasikan. Firman Tuhan memberikan pengertian bagaimana perasaan-perasaan itu diatur. Coba ibu-ibu perhatikan, ada kalanya, apalagi dalam masa-masa pandemi ini ya, kadang bete, gitu ya, kadang malas bikin kerja, malas bikin ini, malas bikin itu, baunya tidur makan nyemil, kira-kira begitu. Begitu mengaca tanpa disadari, badan sebesar gitu. Karena apa? Ada situasi tertentu, orang-orang tertentu ketika stres dia larinya ke makan. Ada ketika stres dia larinya tidak mau tidur begitu. Dia membiarkan perasaan-perasaan itu menguasai dirinya. Nah, orang yang mengalami kuasa firman Tuhan dalam aspek afektif, dia akan mendisiplinkan hatinya. Dia akan mendisiplinkan perasaan-perasaannya supaya dia tidak terhanyut dari perasaan-perasaan itu, melainkan berubah menjadi sebuah ketekunan, berubah menjadi sukacita, berubah menjadi sebuah semangat. Akhirnya dia bisa mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Next. Kemudian firman Tuhan atau perintah Tuhan itu murni. Dia membuat mata bercahaya. Murni bicara tentang tidak ada sedikit pun kegelapan di dalam firman Tuhan. Murni bicara tentang firman Tuhan telah dimurnikan dari kecemaran dan bersifat menyucikan. Kemudian membuat mata bercahaya bicara tentang membuka mata kita dengan sadar akan adanya hal-hal yang perlu diubah, hal-hal yang perlu dibentuk, hal-hal yang perlu dipulihkan di dalam dirinya. Ya, seperti yang Bu Pendeta Marta, Nona Pendeta ya sebutnya. Nona Pendeta Marta dikatakan mohon maaf atas dosa kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Itu firman Tuhan. Saya percaya itu karena firman Tuhan ada dalam dirinya menggerakkan, membuka matanya untuk melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain, tapi bisa dilihat dari firman Tuhan. Ini bicara tentang apa? Aspek motorik. Aspek motorik bicara tentang wawasan. Aspek motorik bicara juga tentang tindakan. Jadi orang yang suka firman Tuhan, yang menjunjung tinggi firman Tuhan, yang melihat firman Tuhan sebagai pusat kehidupannya, dia akan mengambil tindakan demi tindakan yang diperlukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia akan meningkatkan keterampilan. Tentu ibu-ibu bahwa ketika seseorang ingin pandai terampil akuntansi, nggak mungkin juga belajar di Alkitab. Tidak ada Alkitab tentang akuntansi gitu ya. Tidak ada juga Alkitab yang mengajarkan tentang komputer gitu ya. Tapi maksudnya adalah firman Tuhan itu bisa memberikan inspirasi, mencelikkan mata kita. Mohon maaf, dulu tuh saya senang main musik, khususnya gitar. Saya kemudian gantung gitar gara-gara teman-teman saya tidak konsisten dan konsekuen dengan komitmen bersama untuk maju terus. Oke, selanjutnya saya gantung gitar. Setelah gantung gitar, lama kemudian dalam pelayanan, baru saya ikut main gitar lagi. Kenapa saya ditegur melalui firman Tuhan? Tegurnya tentang talenta itu. Bahwa jangan sampai begitu Tuhan datang, kok kenapa keterampilan yang Tuhan berikan kepada kamu tidak kamu gunakan, kamu biarkan begitu saja. Jadi ketika baca firman Tuhan tercelik mata saya minta ampun Tuhan, minta ampun. Engkau telah berikan saya keterampilan main gitar,
sesuai dengan level saya tentunya. Kenapa tidak dimaksimalkan, tidak digunakan buat kemuliaan Tuhan? Saya minta ampun Tuhan. Nah, kemudian saya belajar kembali firman Tuhan. Nah, itu firman Tuhan itu mencelikkan mata kita. Sesuatu yang membuat kita keterampilannya mati potensi, kemampuan-kemampuan kita menurun. Firman Tuhan bisa mengingatkan kita untuk mengingatkan kembali, jangan sia-siakan potensimu. Jangan sia-siakan potensi ibu-ibu. Ibu-ibu punya potensi. Jangan sia-siakan hanya gara-gara pandemi gitu. Oleh karena itu, biar firman Tuhan mencelikkan mata kita untuk meningkatkan keterampilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya nggak tahu di GKO Bintaro, di GKO Sarjadi, justru mereka yang tadinya tidak pandai masak, jadi masak, rajin masak. Yang tadinya acuh dengan keadaan-keadaan, mulai memperhatikan. Suami udah repot tentang masalah keuangan, dia mulai terampil. Akhirnya sudah mulai ada ibu-ibu yang menggunakan keterampilan jualan online, pakai online, jual makanan melalui online dan seterusnya. Akhirnya keterampilan meningkat. Ini respon yang benar. Ini namanya responding. Dia mengalami kemenangan dalam situasi krisis yang ada. Saya percaya itu karena kuasa firman. Karena saya tahu orang tersebut tiap hari bersama suami istri itu saat teduh setiap hari. Maka saya percaya itu bisa tercapai karena firman Tuhan. Next. Mohon maaf, ibu-ibu ada suara dari masjid. Ya. Jadi dalam konteks Mazmur 19 ayat 8-9, dalam konteks ini ada 4 aspek, yaitu spiritual atau S, kognitif saya pakai inisial K, afektif inisial A, dan motorik inisial M. Jadi kalau saya bikinkan rumus, S plus K plus A plus M sama dengan dewasa dalam Kristus. Jadi orang yang tingkat spiritualitasnya baik, memiliki pengetahuan yang baik, dia kemudian punya perasaan yang baik, dia akan bertindak. Dan pertindakan di sini bicara tentang kedewasaan dalam Kristus. Tindakan di sini bicara tentang keserupaan ke arah karakter Kristus. Jadi urutan ini luar biasa juga nih. Ada urutan seperti ini ditemukan dalam teks ini. Ini mau mengajarkan kita tentang kedewasaan dalam Kristus yang digerakkan oleh firman Tuhan. Ini hasil yang diraih oleh orang-orang yang hidupnya mencintai firman Tuhan. Jadi spiritual, kognitif, afektif, motorik. Ada orang yang terbalik. Ada orang yang afektif, kognitif. Ada orang yang senangi pertimbangan. Ada orang yang senang bertimbang, memiliki pertimbangan dan pikirannya. Ada orang yang senang berpikir, tapi tindakannya tidak ada. Lambat tindakannya. Tapi ada juga orang yang berpikir, kemudian bertindak. Kemudian dia rasa, ya kayaknya salah ya. Ada orang yang rasa sesuatu, kemudian dia bertindak. Baru tuh mikir, ya apa yang saya lakukan kayaknya salah ya. Nah, ada orang tipikal yang seperti itu. Ini disebut menyesal kemudian. Nah, orang dewasa dalam Kristus adalah orang yang memiliki spiritualitas yang baik, dia berpikir, dia memiliki perasaan yang baik, kemudian mengambil tindakan-tindakan sebagai bentuk komitmennya terhadap firman Tuhan. Ya, selesai itu Bu Yusti tampilkan sayanya. Jadi melalui firman Tuhan ini, apa pesannya? Pesan yang pertama buat kita semua bahwa mari melalui firman Tuhan kita mulai menakar ulang tingkat kedewasaan kita dalam meresponi semua hal yang terjadi di sekitar kita. Orang bilang apa? Baperan ya. Nah, orang yang baperan itu habis baperan, dia baru bertindak. Tindakannya marah lah, ngambek lah, dan seterusnya. Kemudian baru mikir, ya ternyata salah. Kayak gitu. Ada orang yang seperti itu. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya kita mulai menakar ulang untuk melihat tingkat kedewasaan kita. Yang kedua, dari peristiwa firman Tuhan hari ini kita diajak untuk mengalami pertumbuhan di 4 aspek ini. Yang ketiga, kita belajar khususnya ibu-ibu
sebagai ibu mengambil peran. Ada yang Louis, ada berperan sebagai Eunike. Ambil peran sebagai wanita-wanita yang cinta firman, pejuang-pejuang iman, yang terus mengajarkan firman dan imannya kepada anak-anak ataupun kepada suami ketika suaminya kurang aktif misalnya. Ketika suaminya terlalu sibuk bekerja, lupa untuk mengajak anak-anak baca firman misalnya. Sebagai seorang ibu yang sebagai pejuang iman, pejuang firman Tuhan, ajak mereka, anak-anak untuk mengingatkan suami. Saya sama istri kadang begitu juga. Karena ada yang saya kerjakan, saya lupa. Akhirnya istri saya ingetin, Pak, jangan lupa nanti doa bersama sama anak-anak. Oh ya, terima kasih Mbak diingatkan. Itulah fungsi wanita sebagai penolong. Untuk mengingatkan suami atau anak, jangan lupa firman Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat adalah melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa firman yang ada dalam diri kita, maksud saya adalah orang yang mengatakan ada firman dalam dirinya, dia pasti mengalami perubahan demi perubahan. Ya, terakhir saya ulangi, saya percaya ketika orang mengatakan hidupku dalam Kristus, Kristus dalam aku dalam firman dan firman dalam aku, saya percaya dia akan mengalami perubahan demi perubahan. Yang karena Kristus tentunya. Ya, firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Ada yang mau sharing? Sebelum saya tutup doa. Jika tidak ada, mari kita berdoa buat firman. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, hamba-Mu terbatas dalam menjelaskannya. Dan aku percaya kuasa Roh Kudus Allah melampaui apa yang dijelaskan. Karena Roh Kudus adalah kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan, jamah kami, para ibu-ibu, termasuk hamba-Mu, sama istri, untuk kami mencintai suka akan firman Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tidak hanya memiliki pengetahuan akan firman, tapi kami juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup kami, mengubah cara berpikir kami, mengubah perasaan-perasaan kami, dan mengubah kami untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kedewasaan demi kedewasaan terus terjadi dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk mewujudkan komitmen ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Redian dan keluarga. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, persembahan diambil dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita akan bernyanyi dari NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Sampai senja, nantikan tuaya pada musim panen, kita akan bersuka bawa berasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka surya di kebayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berasnya masuk
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah PW sore hari ini. Tapi sebelumnya, marilah kita pegang selalu janji Tuhan. Kasih dan setia dari Tuhan. Doa sapaan. Doa sapa Pak. Pendeta. Tuh sebentar. Tunggu sebentar, mainan anak saya berbunyi. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, terima kasih dalam nama Yesus, Kau terus berfirman kepada kami, tanda bukti Engkau mengasihi kami. Untuk terus menerus dalam hidup ini, kami melalui proses perubahan demi perubahan, kesurupan dalam Kristus, kedewasaan demi kedewasaan dalam berbagai aspek. Mampukan kami Roh Kudus dalam wujudkannya. Terima kasih Tuhan buat pengurus PW yang terus berkoordinasi untuk mengadakan ibadah lewat Zoom seperti ini. Kami percaya Tuhan, pertemuan kami pertemuan berkat Tuhan. Biar para pengurus disertai oleh Tuhan, hikmat, kebijaksanaan terus ada pada mereka. Mereka dalam penuh semangat, roh yang menyala-nyala, semangat melayani Tuhan dan umat Tuhan. Terima kasih Bapak Surga untuk Bu Pendeta Iren yang terus sebagai gembala dalam melayani, Tuhan berkati dia bersama suami. Dia boleh dalam urapan Allah, dalam kuasa dan kasih sayang Allah, melayani seperti untuk Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Kami syukur juga Tuhan buat ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Tuhan berkati mereka, biar mereka semua mengalami perjumpaan dengan firman-Mu, perjumpaan dengan hadirat-Mu, melalui puji-pujian, melalui kuasa persekutuan Allah, melalui kuasa-Mu Tuhan yang bekerja atas kami. Sehingga kami terus-menerus semakin hari, semakin seperti emas yang berkilauan, memancarkan kasih dan kebaikan Allah, kasih dan kebaikan Kristus kepada banyak orang, dimulai dari rumah tangga kami. Terima kasih berkati untuk suami mereka masing-masing, anak mereka masing-masing, cucu mereka masing-masing, menantu juga Tuhan, berdoa untuk keluarga besar mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, kasih karunia Allah menjangkau hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita melimpah atas rumah tangga mereka. Terima kasih Bapak untuk Ibu Yusti dan Ibu Keti yang boleh melayani bersama-sama di malam ini Tuhan. Tuhan berkati dalam keseharian mereka sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bagi suami dan anak-anaknya. Tuhan topang mereka, kuatkan hati dan pikiran mereka Tuhan. Maksimalkan potensi dia sebagai wanita yang membawa kehidupan bagi keluarga. Dan suami dan istri boleh melihat betapa luar biasa Tuhan bekerja atas hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk ya Bu Pendeta Marta yang bertugas sebagai pendeta dan gembala sidang di GKI Cibitung, pos pelayanan Cilengsi. Kuasa penyertaan Tuhan ajaib atas hidupnya. Dia melakukannya semua itu seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat persekutuan wanita ini. Biar persekutuan wanita GKI Bintaro menjadi persekutuan yang kuat, menjadi persekutuan yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang, saling menghibur, saling bekerja sama, saling melengkapi. Mereka saling memberikan inspirasi di antara mereka sebagai wanitanya Allah. Kami telah menyelesaikan semua hal yang kami kerjakan di hari ini. Kami percaya Tuhan berkenan memberkatinya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah Tuhan akan dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan kami secukupnya, dan kami kesalahan kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, lepaskanlah kami dari jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin.
Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Mari kita pegang selalu janji Tuhan, karena kasih dan setia dari Tuhan akan melindungi kita tetap teguh. Kita bernyanyi dari PKJ 285, bila ibadah hidup menerpamu, dilanjutkan dengan doa berkat Bapa terima kasih. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat persetujuan kami, terima kasih buat firman, terima kasih buat hadirat-Mu bagi kami. Dan saat ini Bapak di surga, hamba mohon berkat-Mu dicurahkan buat umat-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta Radian, Bu Yusti, Terima kasih Pak Radian. Terima kasih Bu Keti. Halo Bu Gilda. Terima kasih Pak Bu Gilda. Tuhan memberkati. Halo Ibu Gilda. Halo Bu Gilda. Sama-sama Ibu-ibu. Foto dulu ya Ibu-ibu ya. Yesus memberkati. Ulang tahun Ibu Linda. Makasih Bu Gilda. Terima kasih Yusi. Sama-sama. Selamat sore. Terima kasih Ibu semua. Terima kasih Pak Pendeta Radian. Terima kasih Pak Pendeta. Nyanyi lagu Happy Birthday untuk yang ulang tahun Ibu Ketua.
Bu Ketua ulang tahun, jadi kita mau nyanyi lagu Happy Birthday. Happy Birthday dulu ya. Habis itu dikata-katain ya satu-satu ya, Bu. Ya. Ibu. Oke, hitungan 3. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday, Bu Linda. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Bu Linda. Yeay. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Potong kuenya. Potong kuenya. Buka potong. Gosek kuenya. Gosek Gosen kuenya. Gosen kuenya. Mana kuenya? Mana kuenya? Juga. Kita mulai yuk dari Kak Grace dulu yuk. Ucapin itu Kak kata-kata untuk yang ulang tahun hari ini. Kak Grace, silakan. Selamat ulang tahun. Tunggu mana? Oke. Ulang tahun Kak Linda. Kita mau panggil kakak aja. Kita baru tahu ternyata 69 tahun. Kirain masih 60. Wih. Udah mau 70, nggak boleh lagi panggil Linda, harus panggil Kak Linda. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat, bahagia bersama cucu, dan bahagia bersama PW ya. Yes. Makasih. Kak Grace. Makasih. Terima banyak. Silakan Tante Lili. Tante Lili dulu. Biar nggak deketan purukannya. Yang sudah nggak usah ya. Yang sudah jangan kelihatan kakak Ade Jo. Iya. Silakan Tante Lili. Selamat ulang tahun Dek Linda. Sedang. Harus panggil Dek kan? Kan tua saya 2 tahun. Semoga selalu sehat ya Bu Linda ya. Iya. Tuhan berkati selalu bersama Makasih. Makasih. Silakan Bu Flor. Oke. Iya, selamat ulang tahun Mama Linda. Tunggu. Puji Tuhan ya, 69 tahun. Tetap happy, tetap sukacita ya Oma bersama cucu-cucu terkasih dan juga ibu-ibu PW dan lansia. Tuhan Yesus memberkati. Lansia nggak mau rugi. Iya dong. Lansia ikut nebeng. Makasih. Sama-sama. Silakan Bu Pinkan katanya. Bu Pinkan, silakan. Sudah Pak Mana? Selamat hari jadi Ibu Koordinator. Ditunggu tahun depan 70 kita bikin meriah. Tahun depan udah bebas pandemi, udah nggak COVID, jadi boleh berkumpul-kumpul. Amin. Tapi kata orang mesti 71 baru, selewat tuh 70 begitu. Ya Pak. Lagi. 2 kali, no? 70 iya, 71 juga iya. 2 kali toh. 2 kali. 72 boleh, 73 boleh. Makasih, Nen. Makasih, cerita pehenan. Silakan Ibu yang kemarin Ibu Elia. Silakan Bu Elia. Selamat ulang tahun Bu Linda. Selalu sehat, bahagia bersama cucu-cucu terkasih. Diberkati Tuhan masuki usia yang baru. Selamat ulang tahun sekali lagi, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Elia. Terima kasih. Oke. Sudah. Bu Mei belum? Bu Mei silakan.
Tunggu, mana dia? Mana dia? Mengucapkan terima kasih dulu buat pendeta untuk pelayanannya sore hari ini. Terima kasih Pak Pendeta Ardian. Sama-sama. Tuhan berkati terus dalam pelayanan, Tuhan pakai terus lebih luar biasa lagi. Amin Bu Mei, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Gilda yang udah ikut bergabung dengan kita. Jangan hari ini aja ya Bu. Ya. Terima kasih Kathy untuk pelayanannya. Tuhan berkati terus, semangat terus dalam pelayanan, semangat terus dalam Tuhan. Soalnya tadi nggak sempat ngasih ucapan selamat, semua berebut. Jadi kalau udah begini sendiri bisa menyapa semua ya. Untuk Bu Linda, selamat ulang tahun Bu Linda. Di usia 69 tahun, Tuhan luar biasa memelihara, menjaga Bu Linda dalam suka maupun duka. Tuhan luar biasa, Tuhan baik bagi Bu Linda. Tetaplah setia kepada Tuhan dan tetap menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita percaya ke depannya pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Bu Linda, dan tetap bersyukur apapun yang dia alami, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bu Linda. Selamat ulang tahun Bu Linda. Tuhan Yesus memberkati, sehat dan semangat terus. Amin. Terima kasih Yusti. Makasih. Sama-sama, Bu Mei. Bu Gilda, silakan Bu. Tunggu, mana dia? Sudah, no? Yes. Oma Linda, selamat ulang tahun Oma. Doa saya kiranya segala kebaikan Bapa di sorga senantiasa melimpah di dalam hidup Oma. Oma sehat dan kuat karena Yesus Kristus yang menopang hidup Oma. Amin. Makasih Bu Gilda. Sampai baku dapa di Jakarta. Terima kasih terakhir Bapak Pendeta, silakan Bapak Pendeta. Yang lain karena sudah kebagian hari kemarin toh. Silakan. Saya sudah japri saya. Iya. Sudah. Makasih Pak Pendeta hari ini. Makasih atas kesediaannya. Saya tidak pandai berkata-kata seperti ini. Ya Tuhan Yesus berkati Oma. Semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Ardian. Oke. Ibadah kita selesai. Terima kasih semuanya ibu-ibu. Makasih. Sudah join.